Tepuk tangannya dari Purwakarta. Masya Allah, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak jamaah Islam Indah di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Temanya adalah rahasianya apa sih? Kok bisa setenang itu? Ini Masya Allah luar biasa ya. Ini pertanyaan yang semua orang pertanyakan. Orang bisa hidup tenang gitu loh. Tadi sudah dibahas dua sama guru-guru kita. Ya, yang pertama, merasa yakin bahwa rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Yang kedua, merasa di dunia ini tidak ada yang mampu menggantikan ketenangan selain beribadah kepada Allah. Nanti kita lanjut lagi yang ketiga, keempat dan seterusnya ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang ini mengingatkan yang terbaik yang kita perlu ingatkan itu adalah bahwa kematian itu pasti akan datang. Ini tayangannya. Biasa reminder terbaik adalah kematian. Pada saat istri dibawain kain kafan ada istrinya yang ngamuk, lu nyumpahin gue mati katanya. Gak gitu juga ya. Ini Masya Allah, bener gak sih, ini kita bicara masalah hal ketiga nih. Yang bisa membuat hidup kita tenang. Bahkan ada orang yang sampai siap menghadap Allah kapanpun tanpa ada rasa takut. Apa sih? Katanya, aku yakin mati membuntutiku. Karena itu aku selalu siap menghadapinya, bukan menghindarinya. Kata ini Masya Allah luar biasa. Dalam banget kata-katanya. Silakan penjelasannya Ustazah Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Izin guru-guruku Habib Usman, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian, kalau bicara tentang ketenangan hati, yang ketiga itu memang bagaimana kita mengingat bahwa hidup di muka bumi ini adalah sementara, nanti kita akan hidup selamanya di hari akhirat, yaitu setelah kematian. Ya, bahkan baginda Rasul sering memberikan nasihat dan mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Jadilah kita di muka bumi ini selayaknya orang yang sedang singgah, cuma sebentar. Kalaupun ngerasain susah, ya udahlah susahnya sebentar. Kalaupun mendapatkan nikmat, jangan lupa nikmatnya dikembalikan kepada Allah, bersedekah, kelak nanti akan mendapatkan hadiah di hari akhirat. Artinya semua yang kita nikmati, semua yang kita terima di muka bumi, baik ada keadaan yang memang sesuai keinginan kita ataupun yang tidak sesuai keinginan kita, tapi ada garis finishnya, yaitu kematian. Jangan ditakutin, siapa yang nggak takut kalau kita membicarakan tentang kematian. Tapi itu adalah hal yang pasti, yang tidak bisa kita hindari, yaitu kematian. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian datang tiba-tiba. Nah, tiba-tibanya ini yang harus kita persiapkan. Jadi jamaah sekalian, di antara cara kita mendapatkan ketenangan bahwa satu masa kita akan kembali kepada Allah. Nah, kalau ingat mati, jangan ambil takutnya. Karena kalau takut akhirnya nanti nggak mau melakukan ibadah. Tapi kita berpikir bahwa bekal apa yang akan kita siapkan. Bekal apa yang harus kita lakukan agar ketika menghadapi kematian kita insya Allah mendapatkan wafat yang husnul khatimah. Bahkan baginda Rasulullah SAW pun sering juga memberikan nasihat, bahkan mungkin pelajaran buat kita untuk perbanyaklah ingat-ingat hal-hal yang bisa memutuskan kenikmatan di dunia, yaitu kematian. Aktiru min dzikri hadimil lazat. Banyakin hal-hal yang bisa mutusin kenikmatan di dunia, yaitu sebuah kematian. Ingat, kematian itu artinya bukan buat nakut-nakutin, tapi buat menyiapkan diri. Kalau kita siap dengan banyak amal, insya Allah hati tenang, wafatnya husnul khotimah. Ibu-ibu aja kesini bawa bekal ya Bu ya? Bawa bekal nggak Bu? Bawa, ada yang bawa duit, ada yang bawa kue, ya Bu ya. Masya Allah, masa meninggal nggak bawa bekal Bu? Apalagi, Masya Allah. Masya Allah, makasih banyak Bu Ustazah Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Jamaah. Kita tanya lagi nih yang berikutnya, yang keempat, yang membuat orang walaupun hidupnya serba sempit, walaupun masalahnya banyak dan serba rumit, tapi selalu positive thinking. Atau apa Bu? Berprasangka baik. Masya Allah. Apa sih? Karena semua masalah itu tidak ada yang abadi. Pasti akan terlewati dan pasti akan selesai. Ini Masya Allah. Coba kita minta penjelasannya dari Habib Usman. Tepuk tangan buat Habib Usman. Fadhil. Ya, akhir Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Yasir alaina kull asir fatayasiru asir alaka yasir. Berharap kepada Allah dimudahkan daripada setiap urusannya. Dimudahkan daripada setiap segala sesuatu yang menyulitkan dirinya. Semua masalah itu tidak ada yang abadi. Pasti akan terlewati dan pasti akan selesai. Itu betul. Karena apa? Karena kita makhluknya Allah. Allah menyayangi kita melebihi kasih sayangnya orang tua kepada kita. Ibu kita sayang sama kita. Abah kita sayang sama kita. Tapi Allah melebihi daripada itu semua. Oleh karena itu sujudlah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Jadikan Allah sebagai penolongnya. Sehingga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kamu. Sehingga apa? Engkau ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sabar itu sulit. Walaupun sholat subuh juga sulit. Bagi yang sulit, bagi yang mudah alhamdulillah. Sholat malam sulit. Tapi bagi yang mudah alhamdulillah. Segala sesuatu itu ketika kalian bisa terbiasa dan kalian membiasakannya, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani hamba melebihi daripada kesanggupan hamba. Oleh karena itu berdoa selalu kepada Allah. Minta selalu kepada Allah. Lihat Nabi Ayub alaihissalam. Ketika dikasih ujian oleh Allah berupa penyakit. Tetap bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesulitan yang dialaminya menjadi sebuah kemudahan. Nah, dimanapun berada, ketika kita ingat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan berada dalam hati dan jiwa kita. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Sehingga apa? Sehingga kebaikan dan keberkahan insya Allah meliputi diri kita. Salat, ibadah, istighfar, minta ampunan kepada Allah, bermunajat kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Dan juga tentunya ketika kita menjadi hamba menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mengendalikan semuanya dengan kehendak dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hamba itu yakin karena Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Masya Allah, makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman, Masya Allah. Kita lanjut lagi ya, sekarang waktu kita mau kasih kesempatan jamaah buat bertanya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah, dari sebelah sini Ibu boleh maju ke depan. Boleh maju Ustazah Nada, Habib Usman boleh maju lagi. Silakan Ibu sebelah sini Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayah Aisyah. Dari Majelis Taklim Nurul Falah, Desa Sinargali, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta. Tepuk tangan buat Ibu Ai. Ya, mau tanya apa Ibu? Ya Pak Ustadz, Habib, Bu Ustadzah, saya ingin bertanya. Katanya kalau mau hidup tenang, kita stop membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Cuman kalau yang membandingkannya keluarga sendiri gimana? Agar kita tetap tenang dan gak iri. Gitu pertanyaannya, terima kasih. Suka kepikiran juga Bu Ai kalau saudara sendiri yang ngomong ya. Coba dari Ustazah Nada dulu, silakan Ustazah Nada. Iya. Nih Bu, memang kalau kita lagi ngumpul mah ada aja gitu ya. Nah yang pertama adalah ketika ada ucapan-ucapan dari orang lain, wajar kalau kita kecewa. Tapi sesungguhnya ingat Allah itu melihat dan akan bertanya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan kepada orang lain. Dan Allah tidak akan bertanya apa yang orang lain lakukan kepada kita. Jadi kalau orang lain suka ngerendahin kita, orang lain suka banding-bandingin kita, ya udahlah biarin aja dia, asal jangan kita. Itu yang pertama. Iya cuma suka kepikiran sih sampai di rumah sehari 2 hari masih kepikiran. Iya juga sih, tuh tetangga punya itu, saya mah belum punya apa-apa. Nah kemudian kata baginda Rasul gini Bu, lihatlah urusan dunia, lihatnya itu ke arah yang ke bawah. Jadi kalau kita ngelihat ke atas kan suka pegel lehernya ya.
Kata baginda Rasul, unzuru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah di antara orang yang kedudukannya di bawah untuk urusan dunia. Kalau misalnya dibandingin, oh si itu mah udah berangkat umroh kemana-mana. Si itu mah udah punya apa kemana-mana, udah punya apa aja. Kamu mah belum punya apa-apa. Kadang suka kepikiran, iya juga ya. Kok saya belum punya apa-apa. Cuma kita lihat, oh tapi alhamdulillah kita mah punya suami yang soleh. Oh alhamdulillah makan mah gak kesusahan. Kalau dibandingin lagi, oh kamu mah belum punya emas. Tetangga tuh saudara baru punya emas, kita bilang alhamdulillah nggak apa-apa, di dunia diuji sabar, nanti kalau sabar di surga akan dapat emasnya. Masya gitu Allah. Semangat. Jangan tegang Bu. Iya, Coba dari Habib Usman silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, kita ini selalu digoda oleh syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan musuh yang nyata, selalu mengganggu kita dengan cara apapun. Ada juga manusia yang hatinya kayak setan, atau ada manusia jiwanya setan, sehingga apa? Sehingga hasut, syirik, dengki, dan membuat kita apa? Menjadi emosional, membuat kita akhirnya terpancing. Oleh karena itu, sabarin. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Rizki semua ditentukan oleh Allah. Dan ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lagi menguji kita. Ujiannya mungkin karena teman kita, saudara kita, atau orang yang dibanding-bandingkan dengan kita memiliki sesuatu. Biarkan, itu sudah kehendak Allah. Allah sudah memberikan rezekinya kepada dia. Jangan pernah mendikte Allah. Biarkan, itu sudah qadar Allah. Ketika hamba tersebut mengikhlaskan segala sesuatunya, tidak pernah syirik, tidak pernah hasut, tidak pernah dengki kepada orang lain, tidak pernah dengki dengan pembagian Allah, maka niscaya hamba tersebut akan jauh melambung lebih tinggi. Apanya? Keimanannya, ketakwaannya, bahkan rezekinya jauh daripada orang tersebut. Jadi tenang aja Bu, sabar, jalankan. Atau kita berharap, ya Allah biarkanlah saya disenggol atau disirikin atau didengkin, tapi Allah bersama saya. Itu akan nikmat Bu. Itu sangat nikmat. Karena apa? Karena manusia yang hasut, manusia yang iri, manusia yang dengki, tidak ada kebaikan dan keberkahan di dalamnya, sehingga dia akan menjadi kufur nikmat. Sehingga dia menjadi apa? Sehingga dia menjadi manusia yang hasut. Sehingga selamanya hatinya, jiwanya gak tenang. Karena apa? Karena dia melihat orang lain selalu berada di dalam apa? Dalam menganggap diri, orang itu, biarin, itu setan. Akhirnya apa? Contohnya apa? Apa tuh Bib? Contohnya adalah mereka yang tidak pernah senang melihat orang lain senang, dan mereka akan dihancurkan hati dan jiwanya sehingga hatinya menjadi hati yang kotor dan dengki. Nah, itu kan istilahnya zaman sekarang gitu. Senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Betul. Nah, itu bahaya itu, nauzubillah min zalik. Bu Ai makasih banyak ya curhatannya. Tepuk tangan sekali lagi buat Bu Ai. Boleh duduk Habib, Ustazah Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pinter banget Bu Ai, balikin mic-nya dulu, Masya Allah. Oke, jamaah. Kita lanjut lagi ya. Kita mau dengar kisah-kisah terdahulu ya, yang akan disampaikan guru kita Ustadz Syam. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Ustadz Bercerita. Silakan Ustadz Syam. Seorang soleh mendatangi teman. Bisik, kita nggak usah ngomong kali ya, biarin beliau aja yang nasehatin kita. Apa jawaban Hilal? Beliau
Rabi bin Khaytham memberikan seluruh roti tersebut kepada orang tersebut. Maka anaknya berkata, wahai ayah, ibuku telah bersusah payah membuatkan makanan untukmu. Kenapa engkau malah memberikan kepada orang lain? Maka Rabi bin Khaytham pun membaca sebuah ayat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah mencapai ketenangan, kebahagiaan sebelum engkau memberikan daripada apa yang engkau cintai. Setelah itu terdengarlah suara azan berkumandang. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Sang anak pun meminta kepada dua tamu tadi, wahai Syekh Hilal, wahai Syekh Munzir, bantulah aku untuk memapah ayahku ke masjid. Maka Munzir berkata kepada Rabi bin Khaytham, wahai Syekh, mohon izin, bukannya sok pintar, tapi dalam Islam ada daripada kesempatan dan juga ada rukhsah keringanan bagi mereka yang sakit.